Sementara itu pemirsa, dua kerangka manusia ditemukan di dalam sebuah gedung yang terbakar saat insiden kerusuhan bulan Agustus lalu. Kedua kerangka kini dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah gedung yang terbakar pada akhir bulan Agustus lalu di Jalan Kuitang Raya Senen, Jakarta Pusat. Kedua kerangka manusia ini ditemukan petugas teknis pada Kamis malam saat akan melakukan renovasi. Saat ditemukan, kondisi kedua kerangka telah hangus terbakar dan sulit dikenali. Usai dilakukan olah TKP, kedua kerangka manusia ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain melakukan penyelidikan, pihak kepolisian juga melakukan tes DNA kepada dua keluarga korban hilang. Langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Pada Agustus lalu, gedung ini dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi kerusuhan. Sejumlah orang dilaporkan hilang, diantaranya dua orang atas nama Farhan Hamid dan Reno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Asik bermain ponsel depan rumah, seorang siswa SMP dianiaya seorang pria dengan senjata tajam di Muna, Sulawesi Tenggara. Bocah perempuan berusia 12 tahun dalam kondisi kritis di rumah sakit usai jadi korban penganiayaan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban yang masih pelajar SMP itu sebelumnya sedang asik bermain ponsel di depan rumah bersama temannya. Tiba-tiba, seorang pria berinisial LH menganiaya korban dengan senjata tajam. Pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk itu juga sempat mengancam korban. Usai menganiaya korban, pelaku langsung melarikan diri. Melakukan serangkaian penyelidikan. Telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Ya, dan saat ini korban masih dalam tahap perawatan di RSUD. Anggota Polres Muna masih memburu pelaku yang kini buron. Belum diketahui pasti penyebab utama kejadian tersebut. Polisi juga masih menunggu kondisi korban stabil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Adi Eba News melaporkan. Pembunuh ibu rumah tangga di Kelurahan Utama Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku sakit hati karena kerap diejek oleh korban. Duduk. Anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi mengerebek seorang pria di sebuah kamar hotel. Pria ini sempat menjadi buronan polisi karena membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi. Karena berupaya melarikan diri, petugas terpaksa menembakkan timah panas ke kaki pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan ucapan korban saat hendak meminjam uang. Korban dianiaya dengan cara dicekik, dibenturkan ke tembok hingga dipukul dengan palu. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku mementingkan handphone korban dan mengambil sebuah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu iNews melaporkan. Seorang wanita tewas bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Korban diduga dibunuh seorang pria yang masih kerabatnya sendiri. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan dengan kondisi bersimbah darah di kawasan wisata alam Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan. Korban diketahui bernama Husna, berusia 40 tahun yang merupakan staf kelurahan. Penemuan jasad korban sempat menggemparkan warga setempat. Usai olah TKP, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Palalawi. Polisi menemukan sejumlah luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya. Polisi kemudian menangkap seorang pria berinisial R, 35 tahun yang masih kerabat korban. Sebelum tewas, diduga korban sempat terlibat perkelahian dengan pria itu. Keluarga, karena bapak korban ini kan meninggal juga istrinya, jadi menikah kembali. Jadi pelaku ini kemenakan dari istri kedua bapaknya. Apa sih pemicu dari peristiwa ini? Untuk sementara kami belum tahu pemicunya, ya. Karena yang kami tahu hubungan kekeluargaan. Hingga saat ini polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi pun terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi guna mengungkap motif pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan.
Warga ND, Nusa Tenggara Timur yang tewas dianiaya oknum polisi ternyata merupakan penyandang disabilitas. Pelaku menganiaya korban saat dalam kondisi mabuk miras. Paulus Pende alias Ade, pria berusia 38 tahun, warga Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, tewas di tangan oknum polisi. Korban merupakan seorang penyandang disabilitas, yakni tunarungu dan tunawicara. Kesehariannya ia bekerja sebagai pengemudi ojek. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku mengikuti sebuah acara dan minum minuman keras. Keduanya pun mabuk dan kemudian terlibat cekcok. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga terluka parah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Keluarga korban pun mengaku sangat kehilangan. Di mata keluarga, korban merupakan sosok yang ceria, humoris, dan pandai bergaul. Baik-baik saja. Akrab sekali dengan dia. Saya om kandungnya. Keseharian sudah gaul dengan dia, berarti orangnya mengerti apa yang dia omong. Itu orang itu ngerti. Kalau orang yang baru kenal dengan dia pasti tidak mengerti apa yang dia ini. Bapak dia masih hidup. Tidak pernah buat kekacauan di lingkungan kita. Sementara itu pelaku Brigadir Oscar kini telah ditangkap dan ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap artis Onadio Leonardo bersama istri terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penceramah muda Habib Jafar yang juga sahabat Onat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis Leonardo Arya atau yang kerap disapa Onadio Leonardo terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Ona ditangkap di sebuah perumahan di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan bersama istrinya Baby Leonardo alias Baby Priscilia pada Rabu malam. Sementara satu orang lain ditangkap di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita barang bukti ganja dari penangkapan tersebut, sedangkan barang bukti ekstasi sudah habis digunakan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Onat dan 2 tersangka lainnya. Ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik. Ya, ini masih terus dikembangkan. Ini baru saja diamankan oleh rekan-rekan dari Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Menanggapi penangkapan Onat, penceramah muda Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau akrab disapa Habib Jafar menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya. Melalui unggahannya di media sosial, Habib Jafar mendoakan agar Onat bisa terlepas dari narkoba.